aku jual sendal gitu kan, jual sendal online. Terus gagal. Tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Oke, Bacrit kali ini kita ditemani oleh salah satu entrepreneur, bisnismen yang sudah banyak sekali outletnya, termasuk di video sebelumnya kan kalian pernah lihat nih ya kan, kesayangan yang kita minum terus di podcast ya kan, ini kesayangan ini miliknya beliau juga. Terus ada kopi sadis juga, orang-orang Tembung siapa yang nggak tahu, orang Medan lah, Medan, Tembung, Sumatera Utara siapa yang nggak tahu kopi sadis, kopi kalau bisa dibilang kopi terbesar di Tembung. Waduh, ini dia pemiliknya, Bang Iqbal Kopi Sadis. Bang Iqbal apa namanya, Bang? Iqbal Fahri. Iqbal Fahri. Iya. Kenapa nggak dipanggil Fahri? Boleh juga, boleh ya? manggil Fahri juga boleh, Oke. Iqbal juga boleh. Jadi gini, Bang Bro, Bang Bro. Bang. Bang Iqbal ini aslinya Tembung ya? Iya benar. Tembungnya. Nah, kita mau bicara tentang bisnis yang abang jalanin dan apa aja tantangan rintangannya yang sampai sekarang kalau bisa bilang kesayangan ini berapa udah outletnya? 8. 8, sudah 8 itu di Tembung aja? Di Tembung ada, di Medan Marelan juga ada. Oke, Medan Marelan. Tembung Medan Marelan ya. Yep. Kalau di Tanjung belum? Belum ya. expansion. Oke. Pertama kali abang mencelupkan diri ini ke bisnis itu bisnis apa? Pertama kali dalam hidup abang? Oke, bentar. Pertama saya Iqbal Fahri. Oke. Pertama kali ke bisnis sebenarnya dulu waktu pas SMA. Oke. SMP deh. SMP saya udah jualan pulsa. Pulsa. Iya, oke. kecil-kecilan Iya, gitu. iya. Memang senang dagang gitu kan. Oke. Terus dari pulsa terus sampai ke SMA juga sempat jualan kaos-kaos online. Dulu Kaos belum online sih. Oke. Tapi kita ambil dari luar kota, terus saya jual ke teman-teman. Awalnya gitu karena kan zaman masih ngeband Iya. gitu ya, zaman anak band. Oh, anak band juga? Oh iya. Oke. Vokalis pasti ya? Enggak, drummer. Oh, drummer. Biasanya yang good looking begini vokalis ya kan? Ini drummer gitu. Terus? Jadi dari situ, dari SMP ke SMA, di SMA jualan kaos sampai ganti sih, nggak melulu kaos band, ada kaos bola gitu-gitu. Sampai akhirnya pernah juga jualan buat produksi donat sendiri, terus dijual gitu. Memang seneng dagang dulu gitu awalnya. Nah, abang ini sekolahnya dulu kuliah di mana? Kuliah di Microskill. Microskill, Di ambil Medan. fakultas? Manajemen informatika. Oke. Nyambung lah ya sama kopi nggak ya? Bisnis, aku kira bang orang manajemen Enggak bisnis sih. ya, ini manajemen informatika ya? Sebenarnya manajemen bisnis karena ada manajemen bisnisnya juga sih, Di dalam cuma itu, sekitar 30% gitu pelajarannya manajemen bisnis. Tapi fokusnya lebih ke manajemen informatika, lebih ke komputernya gitu. Berarti di kopi sadis, kita masuk ke kopi sadis. Oke. Bang. Tapi sebelum kopi sadis, aku menarik, coba lihat tangan abang tadi. Ngeri kali cincinnya ya. Buat nunggu orang yang sudah kali itu. Itu cincin ada arti? Oh, ada juga. Oh, apa itu? Coba boleh lihat cincinnya bang. Zaman alay lah ya. Oh gitu, cincin kalung, coba lihat. Saya mau jual di podcast ini. Udah lama banget sih ini, kali. udah lama. Berat kali nih bang. Ada lah 2 kilo ya. Ini trust. Trust. Apa ini artinya? Trust. Trash, sampah. Trash. Ini kapan abang punya? Dari kapan? Ini udah lama sih, 2000 berapa ya lupa. Pas main-main band? Enggak sih, 2015. 2000, berarti pas lagi main band udah ada? Sebelum punya band, udah main band dari SMP ke SMA, terus dari SMA udah nggak main band lagi. Ada cerita nggak nih bang? Enggak sih, ini Alah, nggak mungkin dipakai terus dong. Nggak mungkin gak ada ceritanya ya kan? Ada cerita nggak bang? Enggak sih, sebenarnya seneng aja aksesoris gini-ginian. Dulu sempet ngetren gitu kan, terus juga sempet harganya mahal banget nih, satunya ini bisa sampai
1,5 juta. Oh iya? Iya, Itu saat itu sampai abang 2 beli juta. 1,5 abang beli Enggak, waktu itu? kebetulan saya senang diskon-diskonan emang. Oh, Pas diskon gitu jadi dibeli gitu. Kalau boleh lihat dong. Nah ini kalung juga Kalung ini ini sama? bagi Wah. orang-orang Ini yang penganut teori konspirasi. Iya. Atau ini Enggak sih, bukan lambang ini partai, bukan Tidak. bukan Baphomet, bukan Bukan. partai, bukan. Bukan ya? Bukan. Ini belinya bersamaan sama yang itu atau Enggak. yang mana duluan? Itu dulu. Yang ini dulu. Itu sih. dulu. Ini dulu terus beli lagi. Oh, Ada oke. banyak lagi sih tapi Sampai sekarang ada yang jual yang beginian? Kayaknya nggak ada lagi ya? sekarang kayaknya nggak udah rame nggak lagi ya? udah nggak jualan lagi, si itunya udah tutup. Oke. Terus kayaknya ada sih tapi second gitu di second hand di Shopee atau di mana. Tapi ini nggak bekas daki ya? Nggak ada dakinya ya? lebih berat dakinya kayaknya. Akhirnya ini tempat daki ya? Ini dulu sempat ngetren loh. Ini jadi iya? kebanggaan kita orang Indonesia juga. Aslinya dari Bandung sih, dari Bandung. Iya. Terus dia, saya lupa si Kang Hedi Rusdian kalau nggak salah namanya. Sampai dipakai sampai ke luar negeri tuh sama band metal Sepultura kayak kalau nggak salah ST Angel si apa sih? Vokalisnya Metallica Oke. Pakai sampai yang dikirim ke sana. Berarti abang genrenya suka yang pop punk gitu ya? Lebih ke metal, Metal, gitu, ya, lebih suka metal ya. zaman metal. SID Tapi makin gitu makin ya. makin kesini sih lebih suka ke yang Religi lebih kah? soft, Oh. religi. Stop ya. Bang, kita sambil minum. Ini Oke, siap. abang minum minuman abang sendiri kayaknya. Ya bocor. Iya, bocor. Bocor. Oh, tidak apa-apa. Berarti kita minumnya dari sini. Oke, cobain. Kita cobain. Kemarin aku cobain yang warna coklat. Nah, kita cobain yang warna pink. Yang coklat itu. Itu apa tuh? Oreo, Choco Oreo. Choco Oreo. Choco Oreo. Oke. Masuk ke kopi sadis, Bang. Oke, lanjut. Kopi sadis ini mulai hidup dari tahun berapa? Kopi sadis. Mulai tercipta. Itu di akhir 2015. Di akhir 2015 tapi baru opening itu di 2015 bulan April. 2015 bulan April Ya, ya? benar. Oke. Terus Abang itu awal mula kok bisa namanya Terjun kopi ke sadis, kopi sadis, terus kenapa ya. harus di dalam gang kayak gitu, Bang? Iya. Nah, kan itu dalam gang, Bang. Iya, Abang benar. konsepnya bagus, luas, ya kan, untuk Iya. keluarga juga bisa, tapi kenapa dalam gang yang mohon maaf, lahan parkirnya kurang? Iya kan? Yap. Sebelum-sebelum awal-awalnya, iya nggak? Itu kenapa? Kenapa harus di dalam gang? Tapi nggak apa-apa sih daripada di dalam penjara. Wah. Iya juga. Di dalam kan kayak masih milih. Tapi kopi sadis juga masuk penjara kan? Oh iya sadis juga ya. Sadis juga masuk penjara dia kan? Jadi awalnya Kopi Sadis berdiri di April 2015. Di dalam gang. Iya. Karena itu emang tanah sebenarnya emang ada tanah orang tua di situ punya tanah. Oh, gitu. tapi seingat aku dulu di situ tanah bangunan Belanda ya, Bang? Iya, ya? benar. Yang dulu aku sempat ingat Iya. kali di situ pernah dikejar anjing aku. Main kan di sana ada lapangan dikit Iya, kan. iya, Dulu iya. kan ada lapangan Nusantara Iya, itu benar. main-main di situ. Benar. Masih kecil-kecil lah segini ya Iya, kan. iya. Dikejar anjing, Bang. Iya, Orangnya diam aja dikejar anjing sampai jatuh baru pergi anjingnya. Dari situ lah aku pertama kali dikejar anjing. Kayaknya Gitu. anak tembung tahu lah. Di situ memang bangunan Belanda. Oh, itu berarti punya orang tua atau Enggak, pas di belakang bangunan Keluarga beli? Pas di bangunan belakang bangunan Belanda itu dulu masih kayak sawah, semak gitu. Oke. Terus kita beli, terus di rapihin, terus bingung ini mau dibuat apa gitu. Oke. Akhirnya karena di tahun 2015 tuh masih hype kedai kopi. Tapi warga Tembung tuh kayak kedai kopi juga masih Iya, apa iya, ya iya. gitu kan. Betul, Nah, masih pada bingung. Jadi di 2015 orang Tembung masih rada bingung juga kedai kopi apa gitu kan. Oke. Kita putuskan untuk buat kedai kopi, tapi saya bilang sama orang tua nggak bisa tanggung sih. Memang harus benar-benar ada persiapan. Betul. Udah persiapan juga masih pas opening juga Oke. amburadul kan gitu ya. Jadi awalnya dari situ, terus Awal tetap memang namanya Kopi Sadis. Awal pertama kali buka atau pernah ganti nama? itu ceritanya ada. Jadi Kopi Sadis itu di 2015 itu ada
penyanyi dangdut dulu namanya Cita Citata. Oke. Nah, jadi Diundang ke situ? enggak. Terus? Terus? Jadi saat itu kan viral tuh sakitnya tuh di sini. Oke, sakitnya tuh di sini. Nah, pas kebetulan saya lagi sharing sama teman saya yang di Bandung untuk ngobrolin gimana nih buat kedai kopi gitu kan, kedai kopi tradisional atau kopi yang sekarang pakai mesin cafe latte, milk base gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus dia, wah lu mau buat ini kedai kopi? Iya. Wih sadis, dia bilang kayak gitu. Jadi akhirnya, oh ini lucu juga nih sadis. Pas ada viralnya lagu si Cita Citata yang sakitnya tuh di sini. Oh ini bisa jadi slogan, tapi saya plesetin dikit. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi mau ngopi, santainya tuh di sini. Itu jadi slogan kita akhirnya. Di saat itu sedang viral juga masih hangat. Santainya tuh di sini. Ya saya buat plesetannya terus dijadiin kopi sadis ini bisa gitu awalnya sih. Jadi mungkin karena podcast ini nggak ada backsound dan sudah mau asar, kita tetap lanjut sampai azan. Iya kan, nanti azan baru kita pending dulu. Biar aja kita nikmatin backsoundnya Bang ya. Ngobrol-ngobrol kan biasanya kalau kita nongkrong-nongkrong kan ada backsound suara kan. Siraman rohani. Yang penting nggak ada suara kendaraan. Iya, itu yang merusak itu ya. Oke. Seingat aku dulu tuh Kopi Sadis ini sudah beberapa kali ubah konsep ya. Benar. Berapa? 2 apa 3? 3 kali ya. Yang pertama kalau nggak salah yang hutan-hutan gitu ya. Yang kayak hutan-hutan ya. Kayak hijau-hijauan, gelap, remang-remang ya kan. Itu namanya garden ya, konsep garden ya. Orang Kembung bilang ini kafe kok lampunya nggak ada. Oh gitu ya. Jadi makan tahap yang dimakan. Tahu lah orang Kembung ya. Lanjut lagi habis garden. Terus konsep kedua itu yang aku kayaknya lagi di Malang jadi nggak tahu. Sebenarnya tetap garden, tapi kayak ditambahin atap gitu supaya pas hujan nggak kanopi ya Pak? Kayak kanopi gitu. Kanopinya yang sekarang dipakai? Bukan, udah dibongkar. Oh gitu. Nah sudah diubah ke konsep yang terakhir ini. Yang terakhir, apa namanya? Yang terakhir lebih kayak gimana ya? Lebih chill gitu kan? Anak cozy, cozy. Lebih cozy. Kalau boleh tahu, abang kan semua bisnis bermodal ya. Iya bermodal. Abang modalnya itu berapa dan dari mana abang dapat duitnya? Kan dulu masih mahasiswa ya. Sekarang udah lulus tahun? Udah tahun 2014 lulus langsung ke usaha Kopi Sadis. 2014 akhir langsung terjun ke Kopi Sadis. Nah, kan nggak sempat lamar kerja. Benar. Iya kan, duit ada. Ya. Dari mana modalnya dan berapa? Modalnya waktu awal buka bisnis, Bang. Ya. Nah, terus terang sebenarnya awalnya itu saya bukan mau buka bisnis. Oke. Awalnya buka baju nggak? Buka baju. Jadi awalnya tuh masih sama, pengen selesai kuliah, apa sih ijazah mau dibawa kemana ya, kita mau kerja. Betul. Kan gitu. Tapi orang tua bilang, ini ada lahan kalau mau dibuat aja nih apa gitu. Jadi awal mulanya emang saya lebih beruntung sih dari kebanyakan orang tua saya support, terus support kita punya tanah, terus dia bantuin saya modalin awal, kan gitu. Berapa kira-kira modal awal untuk di luar beli tanah lah ya, untuk buka warung segitu besarnya, termasuk promosi segala macam, berapa Bang? Lumayan sih. Iya berapa itu kira-kira? Ratusan ya. Juta? Sampai 300, 200? Lebih. 300 lebih? 500? Nggak sampai ya, berarti range-nya 300 sampai 400? Iya benar. Gokil, itu dari support dari orang tua. Ini dia Kopi Sadis. Abang tadi aku dibawain sama pemiliknya langsung, gokil ya. Dibawain Kopi Sadis, kopinya nggak dibawain. Maksudnya itu dia. Dibawain Kopi Sadis, tapi isinya bukan kopi. Dibawain kesayangan, tapi isinya minum. Kan agak lain gitu kan. Iya. Dari cisti turun ke hati. Gokil. Kurang muter nih. Oh kurang muter. Di belakangnya ada bacaan juga tuh. Iya. Kamu itu sebenarnya lucu, tapi lucunya beda, nggak bikin ketawa, tapi bikin sayang. Ini ada menu dari Kopi Sadis, apa namanya nih Bang? Itu namanya pisang keramas. Pisang coklat keramas. keju. Ini pakai sampo apa dia?
sampo apa? ala kopi sadis. Ini pisang keramas. Ada pisang keramas. Sebenarnya sih pisang kremes, kita plesetin aja tuh. Plesetin, bener. biar Keramas menarik. aja sekalian. Aku dibawain 3 menu gokil nih, kita dibawain 3. Ada ini aku Martabak. tebak martabak. Martabak ya kan? mini. Martabak mini. Iya, benar. Oke, ada juga ini Sama martabak mini beda juga. di topping aja. Oh, beda topping. Yang ini topping apa, Bang? Kalau nggak salah ini sosis itu smoked beef. Smoked beef, daging asap. Oh, kirain ada yang rokok di dalam. Oh, aduh, tidak ya. Asap-asap gitu. Oke, kayaknya kita sambil nongkrong menikmatin yang ini, Bang. Martabak kali ya. Martabak biar enak sambil ngobrol Oke, ya kan. iya. Abang udah pernah Sambil- nyicipin ini, makanan ini, Bang? Belum. Wah, yang punya belum nyicipin dong. Kita cobain aja itu. Pernah lah. Udah pernah ya. Ya. Sekitar 2 tahunan lebih sih. 2 tahun Iya, lebih ya. karena di awal 6 bulan pertama itu kita benar-benar kayak jualan rame, tapi omsetnya gede, tapi nggak tahu untungnya kemana. Nggak tahu uangnya kemana. Oke. Akhirnya kita reevaluasi, terus saya belajar lagi, ngeliat oh ternyata banyak kecurangan di saat itu. Di itu internal? Internal. Oke. Kayak Berapa bulan? 3 bulan? 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Kayak misalnya ternyata di dapur pekerja pada makanin makanan kayak gitu. Oh gitu. Iya. Lapar mungkin, Bang. Lapar. ya kan? Padahal udah disiapin. Oh, udah gitu. disiapin. Cuma karena nggak ada kerjaan ya, udahlah kerjaannya makanin aja. Gitu. Dan orang-orang yang itu sekarang udah nggak lagi ya dari keluarga. Udah cuma satu sih yang masih bertahan dari pertama kali sampai sekarang. Dan Selebihnya dia udah, jadi apa sekarang sini? jadi komisaris. kepala kitchen ya. Ada nggak satu orang atau beberapa orang yang selalu di samping abang di saat mulai bisnis dan sampai sekarang? Apakah pacar? Kalau orang tua pastilah dari lahir sampai sekarang masih mendampingi. Benar. Ada nggak orang lain? Justru salah. Orang tua malah di saat kita sedang berjalan, Oke. ya kan banyak argumen. Ya. Ah. Orang tua itu sebenarnya kayak orang-orang terdekat kita, itu kayak justru malah akhirnya Ngebully. Kayak bukan. Ngedonkan. orang-orang yang paling gampang untuk mencegat kita gitu. Mencegat. Gimana bilangnya, orang yang menghalangi kita untuk ke depan. Untuk lanjut. Iya, Oke. benar. Udahlah, nggak usah lah, ini terlalu banyak modal apa segala macam. Jadi akhirnya gitu. Dan itu dari omongan dari keluarga sendiri ya? Iya, orang tua. Orang tua? Itu biasanya. Yang ngasih modal yang ngomong kayak gitu? Iya. Setelah berjalan terus mungkin. Oke, ketika dapat orang tua ngomong kayak gitu, abang lawannya dengan jawaban seperti apa? Ya biasa lah, namanya masih muda kita kan, terus yang ngelawan ke orang tua gitu juga. Iya. Ya kayak gitu lah. Apaan sih lu, orang gua yang berusaha gitu ya? Enggak ya? Ya enggak lah, saya bilang mau gimana lagi ini kayak gini. Kemana udah ini untungnya nggak ada sama sekali kayak gitu. Gitulah istilahnya. Uangnya kemana gitu. Oke. Biasa lah sih. Oke. Abang anak pertama ya? Anak terakhir. Anak terakhir. Paling kecil. Dan yang cimpung di F&B abang doang di keluarga itu? Benar. Oke. Orang tua ini ya kan politikus, sosialnya tinggi, Iya, ya kan? benar. Tapi anaknya jadi F&B. Nah, sampai sekarang nih Kopi Sadis, gimana sih Bang caranya masarin Kopi Sadis sampai bisa bertahan sampai sekarang? Di tengah pandemi, dihantam aja pandemi tadi itu kan, artinya Terus terang- dihantam bukan ngelawan pandemi tapi tetap ada waktu pandemi. Itu Terus- apa cara masarinnya? Terus terang pas pandemi kita mati suri. Oh, suri. Gimana? Maksudnya kita Pas awal pandemi memang. Nah di saat itu tahun 2019. Saya sebenarnya setelah Kopi Sadis tuh, saya mau kembangin satu bisnis lagi. Nah, sebelum ada kesayangan tuh dulu ada namanya Geprek Sadis. Oh, yang waktu zaman bensu lagi rame ya? Iya. Yang bensu rame, meledak-meledaknya, Benar. masuk kopi, Benar. geprek sadis. Geprek Sadis. Oke. Jadi jual ayam geprek. Di penjara enggak? Iya di penjara. Di sana di Jalan Mongon Sidi. Mongon CD. Terus satu lagi di Jalan William Itu Iskandar di bukan Pancing. geprek sadisnya sebelum pandemi apa pas pandemi? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum- 1 bulan, 3 bulan sebelum atau berapa bulan sebelum pandemi?
udah ada kabar kan di media sosial, di TV, di Cina udah ada virus corona itu di bulan 10 2000 berapa ya 2019 2019 ya 2019 kita itu baru mau opening tapi kan masuk Indonesianya di Maret ke April gitu kalau nggak salah. Nah, kita opening, saya lupa opening di Januari atau Februari gitu. Oke, berarti abang sempat buka usaha dan ketika pandemi langsung tutup? Langsung tutup. Modalnya habis berapa bang buat geprek sadis itu bang, kalau boleh tahu? Untuk geprek sadisnya tiga apa 2 outlet? 1 outlet, yang satu lagi belum sempet belum buka. Oke, berapa kira-kira? Itu kan dari keuntungan di Kopi Sadis, ya kan? Labanya dikasihkan ke modal untuk geprek sadis. Berapa kerugiannya bang kira-kira? Kalau di geprek sadis itu yang dimaksud sekitar 200-an. Buka langsung tutup karena pandemi. Oke, baru sebulan ya? Baru sebulan. Baru opening. Nah di saat yang sama saya juga buka satu outlet baru namanya Sumo Squid. Jadi jual cumi goreng, itu saya beli franchise dari Surabaya kalau nggak salah. Oke. Dari Surabaya, itu bukannya di Mall Manhattan. Sumo apa? Sumo Squid. Itu apa Squid itu yang dijual? Apa sih namanya? Cumi-cumi. Cumi-cumi kipas yang gede. Squidward ya. Oke. Terus dipotong kayak dilebarin terus dikasih tepung crispy gitu. Jadi kayak cumi crispy. Oke. Di Manhattan Times Square di jalan, Manhattan Times Square di jalan apa sih namanya lupa, jalan Gatot Subroto ya, Gatot Subroto, Ring Road gitu. Itu pas pandemi itu baru mau buka di Manhattan. Tahu-tahu si pihak Manhattan bilang kita dapat ini dapat regulasi nggak boleh buka, mau tutup. Jadi harusnya buka jadi tutup. Belum buka udah tutup. Tapi udah ngeluarin duit. Udah ngeluarin uangnya. Jadi waduh itu memang 2 tahun belakangan ini memang ini memang paling banyak sih saya belajar. Paling banyak belajar kerugiannya. Cara masarin Kopi Sadis sampai sekarang dengan cara apa? Media sosial paling ampuh memang mulut ke mulut sih. Oke. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Bang Iqbal sekarang jadi seorang pembisnis? Waduh. Apa yang bangga kah atau makin mumet kah atau seperti apa? Kalau bisnis mungkin kayak nggak tahu lah, bukan impian semua orang, tapi kebanyakan orang aku enak kayaknya jadi bisnismen gitu, pengen kita buka bisnis gitu. Ya sama sih, saya dulu juga gitu kan pengen buka bisnis, tapi setelah berjalannya bisnis ya sama, susah senangnya itu ya sama kayak kebanyakan profesi yang lain, tapi lebih dalamnya kalau memang bisnis gitu. Iya. Jadi kayak misalnya gini nih, kita jualan, kita open terus berharap nih dapat omset bagus, tahu-tahu penjualannya hancur. Terus ada karyawan yang harus kita bayar, terus ada kreditan yang harus kita bayar, terus ada lagi banyak beban yang harus kita tanggung. Sementara penjualannya seperti ini, kan itu gimana gitu ya. Jadi kita semangatnya tuh naik turun. Oke, yang buat naik semangat abang ketika lagi turun semangat apa kira-kira? Apakah abang main band lagi dengan hobi abang dulu, atau apa kira-kira yang buat abang semangat? Kan pernah semangat turun kan? Apa yang buat bangkit lagi semangat? Pacar kan? Enggak sih, itu pasti. Oke. Pacarnya selebgram guys, ada Sasa Nielsen. Oh iya, Sasa Nielsen. Juga ada TikToknya juga. Akun YouTube juga ada. YouTube juga, YouTuber, selebgram, TikTokers, ya beruntung lah, sama-sama beruntung lah mereka ya. Bang Iqbal beruntung dapat yang Kak Sasa apa Salsa? Namanya Serena Nielsen. Susah sekali. Serena Nielsen. Panggilannya Sasa ya. Panggilannya Sasa aja. Nah, tadi berarti pacar salah satunya ya udah pasti tujuan sih. Kenapa tujuan bisnis gitu. Saya punya tujuan gitu kan. Apa kira-kira tujuan utamanya? Tujuan goals yang sampai sekarang belum tercapai, akan tercapai, mau dikejar apa itu, Bang?
Jadi saya pernah baca buku gitu ya. Jadi dia bilangin berat di awal, ringan di akhir. Oke. Ringan di awal itu berat di akhir. Oke. Iya juga sih saya pikir gitu kan. Mumpung masih muda, kenapa nggak sekarang aja sih memang harus mau pusing, mau nggak bisa tidur, mau ini terus sekarang aja nih gitu. Kenapa bisnis ya? Memang passion saya di situ, pengen bisnis. Jadi memang dari sekarang bener-bener dikejar gitu. Tujuan saya pengen bisnis, saya pengen punya istilah gini, pengen punya akhir atau masa tua saya yang enggak ya tinggal nikmatin masa tua gitu, nggak perlu harus mikirin apa-apa lagi gitu. Jadi akhirnya saya mulai dari sekarang untuk bisnis. Targetnya di hari tua itu nggak harus capek lagi mikirin, aduh harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar ini. Jadi udah. Kira-kira di umur berapa yang feeling abang ini akan tercapai ini? Di tahun segini aku akan tercapai menikmati semua yang aku kerja keraskan. Kalau saya mah target saya di umur 40-an udah. Umur 40 ya. Banyak orang malah yang sekarang udah 39 nggak? Wah, berarti besok 40? 59. Banyak orang kenapa? Kalau banyak orang yang udah sukses di usia saya juga sekarang udah sukses. Di usia Bang Aziz juga udah banyak yang sukses. Bahkan di bawah usia kita udah banyak banget yang sukses gitu kan. Dari trending, wah. Tapi yang enggak sih, ya orang kan masing-masing kan punya jalan. Ya, benar. Kita nggak nyalain trading, maksudnya ada orang yang sukses yang di bawah kita umurnya dari trading. Banyak, ada banyak yang, ya memang kapasitas. Jadi dia emang dia lebih pintar aja, emang dia lebih cerdas, dia lebih semangat, dia lebih kerja keras itu sih. Kalau saya mah ya 40 lah, saya udah umur 40. Harusnya udah. Sekarang kalau boleh tahu umur 27. 27 berarti 13 tahun lagi. Sekitar 13 tahun kan? Iya. 27 ke 40 ya, 13 tahun lagi. Sekitar segitulah. Oke. 13 tahun. Untuk setelah Kopi Sadis kan langsung kesayangan. Ini membuka kesayangan ini butuh modal lagi atau laba yang di Kopi Sadis dicoba? Benar, ya. Pasti butuh modal lagi, tapi dari hasil dari Kopi Sadis gitu terus saya buka ini. Jadi ceritanya buka ini karena pandemi. Karena pandemi, orang jadi haus ya? Bukan. Bukan kan haus. Butuh kesayangan ya? Bukan kan. Orang pandemi butuh kesayangan, orang sakit butuh disayang ya kan? Saya lebih ke banyak yang dirumahkan aja. Oke. Bisa lah narik beberapa orang untuk kerja di tempat kita gitu. Kenapa gara-gara pandemi malah buka? Ini mulu semuanya gara-gara pandemi. Di satu sisi pandemi negatif. Padahal abang sempat gagal loh yang tadi Squid tadi gagal. Tapi kenapa buka lagi? Kenapa? Di satu sisi pandemi banyak bikin pusing ya. Tidur enggak. Terus juga banyak banget hal-hal yang harusnya kita udah selesaikan harus tertunda ya. Jadi itu kayak saya buat bisnis. Di waktu pandemi dan semuanya tutup, saya harus hilang hampir 1 miliar semua itu gitu kan. Iya. Waduh, gila ini. Itu 1 miliar hampir 1 miliar itu geprek Sadis sama Squid tadi. Semua Squid yang di Manhattan di mall. Oke, terus? Nah, akhirnya wah gila nih kalau kita diem-diem aja, nggak ngapa-ngapain. Betul. Terus juga Kopi Sadis juga harus tutup. Gara-gara tutup regulasi sementara. Iya, regulasinya kan lockdown. Nggak boleh. Iya. Nah, terus ya saya mungkin uang tabungan masih ada lah gitu untuk saya pribadi masih bisa ya. Tapi karyawan pada kasihan, telepon, Pak, kapan buka lagi, Pak? Kapan buka? Karena dia butuh, orang tuanya juga nggak kerja, gitu kan. Terus dia juga di rumah bantu orang tuanya untuk cari nafkah kan. Terus dia ada lagi mungkin cicilan apa di rumah gitu kan, atau mau bayar uang listrik. Akhirnya ya udah buka aja lah gitu. Kenapa terus harus minuman? Enggak, itu rame loh boba-boba ya nggak sih? Iya, jadi kenapa harus minuman? Karena Kopi Sadis tutup, saya pikir
boleh buka, saat itu regulasinya boleh buka, tapi untuk take away. Oke. Untuk dibungkus. Ah. Coba saya cari informasi lagi, pokoknya cari ide baru, suruh saya cari di sekeliling. Oh ini bisa nih. Ini bisa ini jadi ini, terus ada juga teman yang buka gitu kan, terus kita sharing. Oh oke, udah dicoba buat ini aja. Saya coba buat satu, terus kita cari lokasi, mulai ngobrol sama yang punya tanah, terus akhirnya deal, kita sewa, terus kontainernya udah dibuka, terus akhirnya buka di bulan Juli nih, saya lupa. Iya bulan Juli. Bulan Juli 2020 kan. Bulan Juli 2020 ini kesayangan. Akhirnya. Ini kan sudah berapa ini? 8 outlet 8 ya. outlet, Sedangkan Kopi Sadis masih satu. Nah, harapannya untuk Kopi Sadis apa ke depannya, Bang? Sama untuk kesayangan itu apa? Yep. Apakah buka cabang banyak Kopi Udah Sadis? pasti. Yang untuk Kopi Sadis gimana harapannya? Udah pasti Kopi Sadis pengen buka cabang lah pastinya di mana-mana ya. Kan gitu ya. Terus ya kesayangan juga sama sih. Semua bisnis saya ya pengennya berkembang sama kayak Bang Ajis juga, Ayam Penyet Malang. Mau buka di Malang. Di Tembung. Ayam Penyet Malang nggak ada di Malang, ada di Tembung. Oh iya. Kan? Kalau di Malang Ayam Penyet Penyet ada, Ayam Penyet aja. Ayam Penyet Cak ini, Mas ini gitu. Nah, untuk kesayangan ini kan udah mau dekat akhir tahun ya. Di bulan 9, 10, 11 sampai 12. Di tahun ini target berapa cabang ini? Berapa outlet kesayangan, Bang? Ya pengennya sebanyak-banyaknya. Saya punya target itu nggak muluk-muluk. 50? 100? Enggak ya? Logikanya aja sesuai kemampuan kita sih. Kira-kira? Yang nggak banyak sih, sekitar 3 outlet. 3 outlet lagi? 3 outlet lagi. Berarti 11? Iya. 11 sampai akhir tahun? Iya. Karena sebenarnya kesayangan juga sebenarnya belum benar-benar buka kemitraan kan. Kalau belum buka mitra. Jadi ini pure 88 tuh punya Abang. Abang yang kelola. Ada investor juga. Tapi masih internal. Orang keluarga. Iya, kayak keluarga segala macam. Abang kan seorang pembisnis. Seneng gak sih Bang dibilang seorang pembisnis atau malah risih? Ya seneng, saya amin juga. Tapi senang dibilang pembisnis atau entrepreneur? Padahal sama. Lebih senang mana? Yang mana aja. Yang mana aja ya? Yang mana aja. Atau lebih senang dibilang pacar Sasa? Oke, terakhir Bang. Abang coba. Ini kan mungkin penonton kita mungkin masih ada yang kecil-kecil, yang udah gede juga, mungkin bahkan bisnisnya. orang tua. Bukan bisnisnya, umurnya. Umur yang nonton masih ada yang muda-muda. Muda-muda, terus ada yang tua juga. Coba Abang dari mulai tadi kita cerita tentang Kopi Sadis, kesayangan. Abang coba kasih meyakinkan mereka untuk mereka tuh yang sudah berbisnis atau yang belum mau berbisnis biar semangat untuk berbisnis. Silakan Bang. Kesini juga boleh. Supaya semangat ya. Boleh. Sebenarnya kalau udah punya niat untuk bisnis emang harus semangat. Kalau nggak semangat ya bisnisnya nggak akan berjalan kan. Jadi sebenarnya kalau ceritanya bisnis lebih gimana ya? Saya juga bingung jawabnya. Apa yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan ketika mereka semua ini baru mulai bisnis? Baru mau mulai. Iya. Baru mau mulai apa? Baru mau mulai. Yang membuat meyakinkan mereka. Itu dulu. Tujuan dari bisnisnya apa dulu? Masing-masing orang kan punya tujuan. Pertama mau tujuan berbisnis. Aku pengen inilah karena passion aku bisnis. Kalau kayak saya kan emang passionnya bisnis gitu, pengen tujuan saya di hari tua pengen nggak repot gitu kan, saya bangun bisnis dari kecil-kecilan gitu kan sampai sekarang gitu kan. Pasti itulah orang masih mungkin ada yang bisnis aku pengen beli mobil, aku pengen beli kapal spesial kan gitu, aku pengen punya mall gitu kan masing-masing kan punya tujuan. Berarti harus dulu. Tetapkan tujuan dulu ya, sebelum memulai. Mau mulai tetapkan tujuan. Nah untuk yang sudah mulai
Nah, untuk Apa yang ini? untuk biar yang- biar untuk semangat yang- terus. Benar. Meyakinkannya seperti apa? Kalau bisnis pasti namanya bisnis ya, pasti ya naik turun lah. Pas lagi naik juga jangan terlalu happy. Iya, iya, iya. Pas bukan terlalu happy ya, maksudnya jangan lose control, jangan Iya, iya. jangan ini ya. Gimana sih bilangnya? Jangan Di atas ambang apa? Iya, jangan di Musuh atas dada. jangan di atas awan. Ah, Oh, oke. banyak uang gitu ya kan. Padahal banyak utang Iya, banyak utang. Lanjut. Habis itu pas turun juga ya harus tetap semangat kalau mau mencapai tujuan yang di awal tadi kan gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Terus kalau misalnya gagal Oke, gitu kan. iya. Kalau gagal gimana? Ya kebanyakan orang kalau masih pemula kan kita buat bisnis sudah gagal, ya udahlah aku cari kerja aja lah. Ya. Karena kan udah gagal, aku udah rugi segini gitu Ya. kan, udah rugi banyak. Selama ini aku 2 tahun ngumpulin uang mau buat bisnisnya gagal, udahlah tutup aja cari kerja baru. Ya. Kan kebanyakan gitu Betul. kan. Nah, kalau memang benar-benar punya tujuan di awal terus buka bisnis, itu pasti kalau misalnya gagal dia nggak akan berhenti. Dia pasti terus lanjutin tapi dengan cara lain. Ya mungkin kemarin aku jual sendal gitu kan, jual sendal online. Terus gagal. Tutup kan gitu. Jadi apalagi ya gitu. Coba deh jangan sendal, coba lihat permintaan paling banyak apa nih misalnya. Di sektor lain misalnya kayak di F&B, oh boba lagi happening, lagi banyak yang pengen sama boba, Iya, ya udah buat itu terus berusaha lagi, gagal lagi, terus belajar lagi, ya buka lagi, belajar lagi, buka lagi, kayak kita masih kecil kan, Iya, sebelum Jatuh. berdiri kan masih jatuh melangkah. dulu. Oh, melangkah dulu. Ya kan melangkah gitu Ada kan. yang Terus langsung terbang? mulai berdiri. Ada yang langsung terbang banyak juga, tapi nyuncepnya juga banyak. Nyungsep deh. Nyungsep langsung ya kan. Oke lah Bang Iqbal, thank you sudah mau hadir berbagi di Bacrit, banyak cerita. Banyak Jadi dari cerita. tadi abang kesini tuh, ya kan ngobrol, abang banyak cerita. Iya, Ya Bacrit. kan, banyak kali kuahmu. Bonga. Bonga. aja. Kalau bonga lebih ke bohong. Oh, bonga bohong. Bohong. Oh, Ada sorry. cerita itu bang, aku ada Oh, cerita. Bonga, bukan Bonga kan orang Medan Iya kan? bonga bener. Jadi ada orang namanya Bonga. Oh. Nah, dia bilang mamanya tahu dia suka bohong, karena dia suka bohong dikasih tahu namanya Bonga. Bonga. Kau buang dulu bonga kau itu, kau buang dulu bonga kau itu ke hutan katanya. Ke hutan lah anak tadi ya kan. Bonga, pergi kau katanya, pergi segala macam. Oh, ya gitu kan. deh. Udah, habis itu balik dia rumah. Udah mak, udah aku buang bonga, bonga lagi dia. Iya juga. Bonga kerjanya ya. Buat kalian semua orang-orang Tembung, orang Medan sekitarnya, Sumatera Utara, cari outlet terdekatnya kesayangan Indonesia itu kalau nggak salah gerobaknya atau tanknya atau Kontainer, ya. kontainernya itu warna putih hitam, Warna bener ya? hitam. Hitam, warna hitam, dia kesayangan. Pokoknya ada tulisannya dari Cisti turun ke hati. Yoi, jangan lupa juga mampir ke Kopi Sadis, itu ada di Jalan Nusantara depan Koramil Tembung. Jadi selain kalian menikmatin kesayangan bisa take away bawa pulang ke rumah, dan kalian mau ngopi, santainya tuh di sini di Kopi Sadis. Mantap. Kesayangan Indonesia. Jadi kalau disambung Kopi Sadis kesayangan Indonesia. Mantap. Iya.